Hari ini aku kembali kabur dari rumah, bukan karena marah, tapi karena lelah. Aku hanya ingin menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dari kesedihan yang tak sempat aku ceritakan, dari kekecewaan yang tak pernah orang paham. Kali ini aku kabur bukan ke gunung, bukan juga ke sawah, tapi ke hutan. Karena di hutan tidak ada yang bertanya kenapa aku diam, tidak ada yang menghakimi air mata, hanya ada angin, pepohonan dan suara alam yang mau mendengarkan tanpa memotong cerita. Dalam perjalanan kali ini aku tidak sendiri. Aku ditemani oleh sebuah jeep reot tua, berderi dan penuh karat sisa kenangan bersama. Dulu kami pernah menempuh jalan ini bersama, tertawa di tengah hujan, berpegangan erat saat jalanan berlumpur dan licin. Kini hanya aku dan kenangan yang tersisa di balik kemudi. Setiap getar ban yang menyentuh lumpur seperti mengaduk luka yang belum sembuh. Kini aku telah sampai di hutan, sunyi, hanya suara angin yang menyapa dan bisikan pepohonan yang seolah mengerti kesepianku. Berlahan, papan demi papan yang kubawa dari rumah kuletakkan satu persatu. Atap reot yang kuikat di atas jeep kenangan itu kini kuturunkan hati-hati, seolah aku sedang menurunkan beban masa lalu yang selama ini kupikul dalam diam. Di hutan tak ada yang menyambut, hanya tanah lembab dan udara dingin yang memelukku. Tapi disinilah aku akan memulai membangun, bukan hanya sebuah rumah kecil, tapi juga hidup baru yang tak lagi bergantung pada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku mulai menebang pohon, bukan untuk merusak, tapi untuk bertahan. Pohon yang kupilih adalah yang sudah tua, yang tumbuh di tanah kosong, seolah sudah menunggu waktunya untuk menjadi bagian dari harapan. Dengan gergaji dan parang yang tumpul, dan tangan yang mulai lelah, kupotong berlahan batangnya. Bukan pekerjaan mudah, tapi setiap tetes keringat adalah doa, agar tempat ini bisa menjadi rumah meski hanya untuk sejenak. Kemudian kukumpulkan dan kususun batang-batang itu. Kususun menjadi rangka rumah kecil, tempatku berlindung dari hujan dan gelisah. Di antara suara burung dan gemerisik angin, aku belajar bahwa kadang yang kita butuhkan bukan istana, tapi tempat sederhana untuk menenangkan jiwa. Aku mulai mengikat satu persatu batang pohon, menjadikannya rangka, menjadikannya saka. Tali ini bukan sekedar pengikat kayu, tapi simbol dari bagaimana aku mencoba mengikat hidupku yang nyaris runtuh karena cobaan. Setiap ikatan dan paku seperti menyatukan kembali puing-puing hatiku yang pernah patah. Aku tarik kuat agar tidak mudah goyah, karena aku tahu cobaan hidup datang seperti badai, dan jika pondasi tak kuat, semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Aku membangun bukan sekedar rumah, aku sedang membangun harapan di tengah sunyi. Di tengah sepi, aku bicara pada diriku sendiri bahwa meski hidup sering terasa berat, selama tangan ini masih bisa bergerak dan hati ini masih mau bertahan, aku tak akan menyerah. Satu demi satu batang itu berdiri, dan aku pun mulai percaya bahwa dari kehancuran aku bisa membangun sesuatu yang baru. Kini, lantai berpapan kayu itu telah selesai kupasang, sederhana, tak berlapis keramik. Tak ada marmer dingin seperti rumah-rumah mewah di kota, tapi justru disinilah aku merasa hangat, karena semua ini hasil dari tanganku sendiri, bukan dari pemberian orang, bukan dari janji-janji palsu masa lalu. Setiap papan yang kuletakkan terasa seperti bagian dari diriku, bagian dari kisah hidupku yang pernah runtuh. Namun perlahan ku coba bangun kembali. Di atas lantai ini, di tengah sunyi ini, nanti aku akan duduk menikmati secangkir kopi, menatap langit terbuka, dan berkata dalam hati, aku memang bukan siapa-siapa, tapi aku sedang belajar menjadi seseorang yang kuat meski telah dihancurkan berkali-kali oleh kenyataan. Kemudian aku mulai memasang atap seng, lembar demi lembar ku tarik ke atas, meski tangan ini mulai lelah, meski tubuh ini masih dipenuhi luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Seng-seng ini mungkin panas saat siang dan berisik saat hujan turun, tapi bagiku ini bukan sekedar atap, ini perlindungan dari dunia yang kadang terlalu keras, tempatku bersembunyi saat hati lelah dan pikiran tak lagi kuat menahan semuanya sendiri.
Di bawah atap ini nanti aku akan beristirahat, bukan hanya dari letih fisik, tapi juga dari beban hidup yang tak pernah terlihat oleh siapapun. Dan saat hujan pertama nanti jatuh, biarlah suaranya menjadi lagu berjuangan dari seseorang yang pernah hancur, tapi tak pernah berhenti mencoba membangun kembali hidupnya. Lalu aku hampir selesai memasang pagar dari kayu. Pagar ini bukan sekedar pembatas antara aku dan alam liar, tapi simbol bahwa aku mulai belajar menjaga diriku dari luka, dari kecewa, dari mereka yang datang hanya untuk pergi. Dulu aku selalu terbuka, membiarkan siapapun masuk dalam hidupku, tanpa batas, tanpa pagar. Dan akhirnya aku hanya jadi tempat singgah, bukan tempat tinggal. Kini di tengah hutan ini, aku belajar memagari bukan untuk menjauh, tapi untuk melindungi apa yang tersisa dari diriku dan yang sedang kubangun dari awal. Papan-papan kayu yang kususun satu persatu adalah caraku berkata, aku belum selesai, tapi aku sedang memulainya lagi. Sengaja rumah ini aku kasih jendela kecil, tak besar, tak mewah, hanya cukup untuk menatap langit dan melihat dunia dari dalam keheningan. Jendela ini bukan sekedar lubang cahaya, ini adalah harapan, agar meski aku menyendiri di tengah hutan, masih ada cahaya yang masuk ke dalam hidupku, masih ada angin yang menyapa, dan masih ada alasan untuk tersenyum meski sendiri. Dulu aku sering menutup semua celah karena takut disakiti, takut dikecewakan lagi. Tapi kini lewat jendela kecil ini aku belajar membuka hati, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masa depan yang lebih baik. Setelah rumah pohon ini selesai, aku duduk sejenak memandangnya dalam diam. Bukan bangunan megah, tapi cukup untukku berteduh dari hujan dan dari luka-luka kehidupan. Tapi rumah ini belum benar-benar selesai. Aku pun mulai membersihkan halaman rumah pohonku ini dari ranting-ranting yang jatuh, dari dedaunan yang berserakan seperti masa laluku. Setelah seharian lelah bekerja, aku mencoba memanjat pohon kelapa, tapi aku tak mampu. Akhirnya, aku coba menendangnya, dan alhamdulillah ada satu yang jatuh. Kupotong kelapa muda ini dengan penuh rasa haru dan rasa syukur. Airnya dingin, sejuk, seakan mengalir bukan hanya ke tenggorokan, tapi juga ke dalam dada yang sesak oleh kenangan dan cobaan. Setiap tegukan seperti menghapus letihku, menghapus kecewa, dan menggantinya dengan rasa damai. Di tengah hutan ini, di depan rumah pohon yang sederhana ini, aku kembali merasa cukup untuk hari ini, cukup untuk tetap bersyukur meski hidup tak selalu mudah. Terima kasih sudah menemaniku hari ini. Setelah rumah ini berdiri, halaman rapi, dan kelapa muda menyegarkan lelahku. Insya Allah di video selanjutnya, aku akan mulai membangun dapur sederhana, tempatku memasak dan merenung dalam sunyi. Jangan lupa follow agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya dari hidup yang sedang aku bangun. Dengan tanganku sendiri, dengan pelan-pelan, dan harapan yang terus aku rawat.